Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian datang pada kesempatan kali ini dengan keadaan yang terbaik dan sehat walafiat. Saya merasa senang sekali bisa berdiri pada hadapan kalian untuk membicarakan topik yang sangat menarik menurut saya, yaitu teknologi yang akan berperan besar dalam 10 tahun, dalam 5 tahun yang akan datang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raka Miarvan Fatihah. Di sini saya merupakan salah satu teknologi entusias dan merupakan salah satu pegawai yang bekerja di bidang teknologi. Perusahaan saya adalah Superbank dan saya bekerja di bagian security infrastruktur. Di sini memang cukup korelasi antara topik yang saya akan bicarakan pada kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya, siapa di antara kalian yang merasa hidupnya sangat terbantu oleh teknologi? Ayo angkat tangan. Saya yakin hampir semua dari kita merasa begitu. Teknologi di mana-mana seperti handphone, komputer pasti akan kita gunakan untuk bekerja dan melakukan produktivitas kita. Izinkan saya selama 20 menit ke depan untuk memberitahu kalian tentang apa sih yang menurut saya teknologi yang akan berperan besar dalam 5 tahun ke depan. Yuk kita mulai dengan membicarakan tentang peran teknologi itu sendiri di masa depan. Salah satu peran teknologi tersebut, teknologi yang akan kita rasakan di masa depan adalah transformasi digital. Kalian tahu, teknologi telah mengubah cara kita hidup, kerja, dan berinteraksi secara sosial. Di masa depan, transformasi digital pasti akan semakin mendalam. Bayangkan dunia di mana hampir semua kita terhubung secara otomatis. Kita bisa melakukan video call, mengirim pesan secara online dan tanpa harus bertemu orang secara langsung. Kita juga sekarang bisa melakukan kolaborasi secara real time dengan menggunakan Zoom meeting untuk melakukan meeting, dan itu bisa dilakukan dengan seluruh orang di seluruh dunia. Lalu bahkan kedepannya mungkin ada AI yang bisa menjadi asisten pribadi kita, di mana AI tersebut akan membantu penjadwalan kita dalam bekerja dan berproduktivitas setiap harinya. Peran selanjutnya teknologi adalah pastinya peningkatan efisiensi dan produktivitas kita secara sehari-hari. Otomatisasi atau AI ini pasti akan meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas individu maupun organisasi. Hal ini juga akan terjadi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang saya tahu adalah manufaktur, di mana sekarang banyak perusahaan mencoba untuk membuat robot yang akan mengambil alih tugas-tugas kita sebagai manusia. Robot-robot tersebut akan digunakan untuk tugas-tugas yang secara tradisional, repetitif, dan berbahaya. Sementara manusia bisa fokus pada tugas yang lebih kreatif dan strategis. Itu merupakan salah satu manfaat dari peran teknologi yang akan terjadi di kedepannya, yaitu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kita. Dan dengan adanya peningkatan ini juga akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan kerja kita sebagai manusia. Selanjutnya, peran teknologi akan juga di sektor kesehatan dan medis, di mana teknologi medis akan memungkinkan diagnosis penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita lebih cepat dan lebih akurat. Alat diagnostik berbasis AI yang bisa mendeteksi penyakit kita lebih awal dan lebih akurat. Jadi dokter bisa tinggal memberikan kita jawaban untuk mengurangi rasa sakit atau penyakit yang ada dalam tubuh kita. Selain itu, telemedicine akan menjadi lebih umum, yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter yang dari kenyamanan rumahnya mereka sendiri-sendiri. Jadi kita tidak perlu konsultasi dengan dokter di rumah sakit, kita bisa tinggal membuka aplikasi dan kita bisa berkonsultasi tentang penyakit kita kepada dokter secara online. Selanjutnya, perannya teknologi di kedepannya akan menyangkut di bidang pendidikan, di mana sekarang banyak sekali sekolah-sekolahan seperti kampus saya ITB yang menggunakan e-learning dan teknologi pendidikan yang yang menyediakan akses belajar yang lebih luas dan fleksibel. Lalu kedepannya dengan teknologi seperti VR atau Apple Glass ini, itu akan memudahkan menarikan pembelajaran yang ada di sekolah ataupun kampus, di mana siswa bisa mengalami pembelajaran yang lebih interaktif dan imersif, seperti kita bisa berkunjung ke museum virtual saat belajar pelajaran sejarah,
ataupun kita bisa melakukan eksperimen yang berbahaya secara virtual, sehingga para murid dan mahasiswa akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang ada di kelas ataupun di kampus. Selanjutnya, peran teknologi juga akan pasti kita rasakan di keberlanjutan lingkungan, di mana teknologi hijau akan membantu dalam memerangi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan maksud saya. Lalu dengan sekarang sedang zaman tentang energi terbarukan, di mana energi yang tak terbarukan seperti minyak dan gas sudah mulai teralih dengan penggunaan listrik yang bisa kita buat. Walaupun pembuatan listrik juga masih menggunakan energi tak terbarukan, saya harap kedepannya teknologi yang bisa membuat listrik secara efektif dan efisien akan dikembangkan, seperti penggunaan angin ataupun air yang sudah ada, yaitu PLTA dan PLTU yang kalau kalian tahu ya. Selanjutnya, setelah kita tahu peran-peran teknologi kedepannya, bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia sehari-harinya. Kita tahu secara komunikasi, teknologi sangat mempermudah kita, dimana jika kita ingin bertemu atau berbicara dengan seseorang, kita tidak perlu datang ke rumahnya lagi. Kita hanya tinggal mengangkat telepon kita dan bisa berbicara langsung kepada orang tersebut. Teknologi ini memang secara tidak langsung mengevolusi cara kita berkomunikasi dengan teman-teman kita ataupun keluarga kita. Jadi teknologi ini mampu menghubungkan kita untuk terhubung dengan siapapun dan dimanapun dalam hitungan detik. Contoh aplikasi sederhana seperti tadi yang sudah saya sebutkan, telepon, WA yang bisa kita gunakan, atau video call yang ada di aplikasi-aplikasi media sosial sekarang. Itu akan meningkatkan komunikasi jarak jauh lebih efisien dan lebih mudah. Selanjutnya, teknologi juga akan mempengaruhi mobilitas dan transportasi kita, dimana dengan adanya teknologi-teknologi seperti mobil pintar, kalian tahu Tesla, nah itu sudah berkembang pesat sekali teknologi di bidang transportasi, dimana kita tidak perlu lagi untuk menyetir mobil kita secara manual. Kita bisa tinggal duduk santai dan biarkan mobil kita untuk berkendara sendiri. Kita tidak perlu memikirkan jalanan yang ada di depan kita. Dengan adanya mobil smart tadi, kita juga tingkatkan efektivitas dan produktivitas kita. Jadi kita bisa melakukan menyetir sambil melakukan pekerjaan lain, walaupun kita tetap harus fokus pada lingkungan sekitar kita, karena kita tidak tahu apa kesalahan yang mungkin terjadi yang akan dilakukan oleh AI tersebut. Selanjutnya juga ada mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu juga merupakan salah satu yang dipengaruhi pada kehidupan kita, yaitu transportasi dan otomotif. Selanjutnya di bidang ekonomi, di mana sekarang e-commerce dan fintech mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan. Yang seperti saya sudah bilang sebelumnya, saya sekarang bekerja di salah satu fintech atau digital perbankan digital yang ada di Indonesia, yaitu Superbank. Dengan adanya teknologi sekarang, manusia tidak perlu lagi belanja secara langsung ke toko. Manusia sekarang bisa hanya membeli barang atau belanja secara online. Lalu dengan adanya aplikasi-aplikasi pengelola uang, itu juga akan meningkatkan keamanan dan pengelolaan uang yang lebih baik dan lebih efisien. Dan juga sekarang banyak sekali aplikasi investasi yang hitung-hitung membantu kita untuk mengembangkan finansial kita. Selanjutnya, saya akan masuk ke gaya hidup. Apa saja sih yang dipengaruhi pada gaya hidup kita dengan adanya teknologi. Adanya gadget dan perangkat pintar mempermudah kegiatan sehari-hari kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Contohnya, smart home device yang dapat mengontrol suhu, pencahayaan, dan keamanan rumah hanya dengan suara atau aplikasi dari HP kita. Kalian tahu aplikasi bebek pintar? Nah, itu merupakan salah satu hal yang dipengaruhi dengan adanya teknologi. Setelah membahas tentang peran teknologi dan juga hal yang dipengaruhi oleh adanya teknologi, saya akan membicarakan tentang 10 teknologi yang akan berperan besar ke depannya. Pertama, ada AI yang sudah saya singgung sebelum-sebelumnya. AI sendiri atau machine learning merupakan singkatan dari artificial intelligence. Kalian sudah pasti sering dengar kan yang tentang AI ini.
Salah satu contohnya ChatGPT yang mungkin kalian gunakan sebagai salah satu murid IT yang mempermudah kita untuk mencari jawaban kita, mempermudah kita untuk melakukan coding ataupun hal-hal lainnya. Contoh nyata lain dari AI adalah Maps. Dimana siapa di sini yang sering menggunakan aplikasi Maps atau peta? Nah, saya juga sering menggunakan aplikasi peta, apalagi di Jakarta yang jalannya sangat ribet dan sangat banyak tembusan-tembusan. Nah, di situ saya menggunakan peta untuk mencari rute yang terbaik dengan menggunakan AI. Jadi dengan adanya AI kita bisa mengetahui rute yang terbaik dalam perjalanan kita. Menurut saya dalam 5 tahun ke depan, saya yakin AI akan semakin pintar ya. Bayangkan kalian punya asisten pribadi secara digital, jadi kalian tidak perlu menyewa aspri lagi. Jadi untuk mencatat pekerjaan kalian dan lain-lain, kita bisa menggunakan AI ataupun teknologi yang ada ke depannya. Kita juga bisa dibantu secara hal-hal ringan saja, seperti preferensi kita untuk makanan dan minuman bisa direkomendasikan restoran atau tempat-tempat yang menyenangkan untuk kita melakukan hangout dan lain-lain. Lalu di bidang kesehatan, AI akan membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, yang seperti saya sudah jelaskan pada peran-peran teknologi di masa depan. Wah, memang hebat sekali kan AI ini. Saya harap AI akan semakin maju ke depannya dan semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti di film-film ya. AI malah merebut kekuasaan kita sebagai manusia. Malah AI yang berkuasa di dunia ini, bukan manusia. Semoga hal itu tidak terjadi, dan menurut saya hal itu memang tidak akan terjadi. Selanjutnya ada Internet of Things. Internet of Things ini adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan saling berkomunikasi. Contohnya, bayangkan rumah kalian bisa berbicara, yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, bebek pintar, di mana kita bisa mencolokkan sebuah hardware berupa bebek kepada colokan kita, dan kita bisa mengontrol hal-hal yang ada di rumah kita seperti AC, lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain. Itu merupakan hal-hal yang menurut saya sangat membantu ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia kadang-kadang suka malas jika disuruh-suruh untuk tolong matikan lampu atau tolong matikan AC ketika kita tidak berada di dalam ruangan tersebut. Kalian pasti juga kadang merasa malas kan. Nah, kalian bayangkan dengan adanya IoT tersebut, kalian tidak perlu datang untuk mematikan lampu atau AC itu. Jadi kalian tinggal berbicara saja. Misalkan bebek pintar, matikan AC, dan itu bebek pintarnya akan mematikan AC kalian. Tidak hanya di rumah, IoT juga akan mengubah kota kita menjadi lebih pintar. Seperti implementasi adalah lampu lalu lintas yang bisa mengatur sendiri warna yang dimunculkan untuk mengurangi kemacetan, atau tempat parkir mungkin yang memberitahu kalian saat ada slot kosong. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari IoT. Selanjutnya 5G dan konektivitas generasi berikutnya, 5G, 6G, dan 7G mungkin kedepannya, saya tidak tahu. Nah, konektivitas internet merupakan salah satu hal yang terpenting ya menurut saya. Kita sekarang di mana-mana menggunakan sosial media ataupun aplikasi-aplikasi berbasis internet membutuhkan konektivitas yang cepat dan efisien, sehingga dengan adanya 5G, kata-kata lemot itu tidak akan ada lagi. Saya sendiri sudah merasakan konektivitas 5G, tapi hanya pada tempat-tempat tertentu. Seperti di kosan saya, sebenarnya sudah menggunakan konektivitas 5G. Jadi contoh sederhananya, kita bisa streaming video atau film dengan kualitas 4K tanpa ada buffering. Itu hebat sekali bukan? Jadi kita tidak perlu menunggu lama-lama lagi untuk hal-hal berbau sosial media atau internet. Jadi tidak ada buffering di internet. Tidak hanya untuk browsing tadi yang seperti saya jelaskan, tapi juga untuk teknologi lain juga bisa digunakan 5G ini, seperti VR dan AR. Dimana dengan adanya dengan adanya 5G, VR dan AR akan lebih efektif, karena memang VR dan AR ini memerlukan konektivitas internet yang cukup cepat ya. Lalu lebih advance lagi, dengan adanya 5G mungkin dokter bisa melakukan operasi jarak jauh. Misalkan dokternya ada di Amerika dan pasiennya ada di Indonesia, mungkin dengan gabungan antara IoT dan 5G ini, kita bisa melakukan operasi secara jarak jauh, sehingga dokter pun tidak harus berada di rumah sakit tersebut ya kan. Selanjutnya teknologi blockchain. Mungkin banyak yang kalian tahu, blockchain itu ada di mata uang Bitcoin. Nah, memang Bitcoin ini menggunakan blockchain, yaitu sebagai
keamanannya, di mana sebenarnya blockchain ini adalah teknologi yang menggunakan sebuah penyimpanan data secara terdistribusi, sehingga data kita tidak akan hilang secara random saja, tidak mungkin hilang. Misalkan ada kehilangan data di satu server, tapi di server lain data itu masih terbackup sehingga bisa membackup server yang tadi down. Lalu teknologi blockchain ini juga diimplementasi ke banyak aplikasi lain seperti IBM yang menggunakan blockchain untuk melacak rantai pasokan makanan dan memastikan produk yang sampai ke konsumen adalah asli dan aman. Nah, jadi blockchain ini tidak hanya digunakan secara benar-benar virtual, tetapi juga bisa digunakan secara real life yang dilakukan oleh IBM ya. Lalu blockchain juga bisa membantu dalam rantai pasokan tadi seperti yang di IBM. Kalian bisa melacak asal-usul makanan dari ladang hingga ke piring kalian. Kalian bayangkan dengan blockchain tersebut kalian bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, dengan blockchain juga keamanan data lebih terpastikan ya kan. Tadi sudah saya jelaskan, tidak ada yang namanya kehilangan data atau lain-lain. Selanjutnya adalah teknologi AR atau VR ya, yang mungkin kalian para gamers sering dengar ya. Nah, saya ingin bertanya, siapa di sini yang suka bermain game? Nah, saya salah satunya orang yang suka bermain game, dan salah satu teknologi yang digunakan saat bermain game adalah VR, di mana kita bisa melakukan olahraga di rumah dengan VR tersebut. Jadi kita bisa bermain olahraga seperti volley, basket, atau lain-lain dengan menggunakan VR. Selanjutnya untuk contoh aplikasi lainnya yaitu AR di aplikasi IKEA, di mana IKEA mengimplementasikan AR yaitu augmented reality, sehingga para customer tidak perlu datang ke IKEA untuk melihat barangnya, tapi dengan kamera mereka dan mereka menaruhnya di rumah mereka, itu akan terbentuk secara 3D dengan AR tersebut. Memang hebat sekali AR ini ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah datang ke IKEA untuk mengecek barangnya. Kita bisa menggunakan aplikasi IKEA tersebut untuk melihat barang atau furniture yang kita ingin beli. Selanjutnya cyber security. Nah, saya sendiri memang bergelut di dunia keamanan di cyber. Nah, kita tahu bahwa keamanan data pribadi sangatlah penting. Saya juga merasakan hal tersebut. Saya tidak ingin data saya digunakan secara ilegal ataupun digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Itu merupakan hal-hal yang saya tidak inginkan. Oleh karena itu, Google dan Facebook salah satunya menerapkan cyber security yang secara advance, sehingga data-data pribadi seseorang tidak akan disebarkan secara percuma-cuma dan dapat diakses oleh orang-orang tidak berwenang. Kalian tidak ingin kan data pribadi kalian dicuri atau digunakan oleh orang lain? Saya juga tidak. Nah, teknologi cyber security oleh karena itu teknologi cyber security menurut saya akan sangat berperan besar dalam menjaga data-data, ataupun tidak hanya data, mungkin hal-hal lain bisa dijaga dengan cyber security ke depannya. Selanjutnya, hal yang mungkin menurut kalian sangat hebat, yaitu menurut saya sendiri juga hebat, yaitu quantum computing. Yaitu teknologi yang sangat canggih, yaitu merupakan komputer yang sangat canggih, di mana itu bisa memecahkan berbagai permasalahan yang kompleks secara cepat. Google sendiri pernah mengklaim mereka sudah mencapai supremasi kuantum pada komputer kuantumnya komputer kuantumnya mereka. Jadi komputer tersebut bisa memecahkan masalah yang terlalu kompleks untuk komputer biasa dalam waktu yang sangat singkat. Kalian bayangkan jika komputer tersebut bisa memecahkan penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan sebelumnya seperti cancer atau HIV ataupun penyakit-penyakit lain yang belum ada obatnya, komputer kuantum bisa pecahkan dengan waktu singkat. Semoga kedepannya komputer kuantum ini lebih canggih lagi dan bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada robotics dan automation. Kalian sudah pasti tahu robot-robot yang ada zaman sekarang, dari hal-hal kecil seperti robot yang bisa berjalan, ataupun robot yang bisa memasak, atau hal-hal lainnya yang bisa membantu kehidupan kalian dengan lebih mudah. Nah, mungkin kedepannya robot ini akan berperan besar dalam kehidupan kita, di mana hal-hal berbahaya seperti membangun rumah ataupun membangun gunung-gunung bisa digunakan hanya dengan robot. Jadi kita tidak perlu membuang tenaga manusia lagi. Wow, sangat hebat sekali ya robot ini, dan juga sangat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan keselamatan kita sebagai manusia. Selanjutnya di bioteknologi dan kesehatan digital, saya yakin
kemajuan besar akan terjadi di bagian bioteknologi ini ya, di mana pengobatan bisa lebih canggih. Salah satu contohnya ada teknologi CRISPR, yaitu memungkinkan ilmuwan untuk mengedit gen, di mana jika ada penyakit gen-gen tersebut, gen kita yang kita bawa dari orang tua kita ataupun keluarga kita bisa disembuhkan dengan teknologi CRISPR tadi. Contoh lainnya mungkin lebih mudahnya di film Spider-Man, di mana Dr. Connor yang kan tangannya buntung, dia mengedit gen dia menjadi gen kadal sehingga dia bisa menumbuhkan tangannya dia lagi. Itu memang sangat hebat ya film, tapi kedepannya hal itu mungkin akan terjadi, kita tidak tahu. Selanjutnya terakhir ada teknologi untuk yang lebih ramah lingkungan. Kita tahu banyak sekali masalah tentang lingkungan kita seperti iklim dan lain-lain. Nah, dengan ada teknologi yang ramah lingkungan seperti mobil listrik ataupun panel surya, nah itu akan mengurangi dampak-dampak negatif teknologi kepada lingkungan, sehingga teknologi sekarang akan lebih ramah lingkungan. Jadi dalam 5 tahun ke depan menurut saya kita akan melihat teknologi yang jadi lebih efisien dan lebih terjangkau. Inovasi penyimpanan energi juga akan membantu kita memanfaatkan energi terbarukan dengan lebih baik. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan-bahan bakar atau fosil yang tidak bisa diperbarui. Nah, oleh karena itu teknologi yang ramah lingkungan dan energi terbarukan kedepannya akan sangat berperan besar untuk menjaga bumi kita lebih stabil dan lebih aman, sehingga kita bisa hidup di bumi lebih lama. Nah, itu merupakan kita telah membahas 10 tren teknologi yang akan berperan lebih besar dalam 5 tahun ke depan. Dari AI, IoT, 5G, hingga energi terbarukan. Semua ini akan membuat cara hidup kita dan bekerja kita. Saya harap informasi ini bisa memberikan gambaran tentang masa depan yang penuh dengan peluang dan tantangan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari Steve Jobs, yaitu inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Mari kita semua berusaha menjadi pemimpin di era teknologi ini, berinovasi dan beradaptasi untuk menjadikan dunia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada acara saya. Jika ada kekurangan dari saya sendiri, saya minta maaf. Saya berharap kita semua bisa menyongsong masa depan dan dalam semangat dan optimisme. Terima kasih semuanya.